Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir di webinar GS Catalyst dan Odoo pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membawakan tema Transform Your SME with Odoo from Manual Chaos to Digital Excellence. Ya, jadi kembali kita hadir di dalam event webinar pada hari ini yang merupakan rangkaian dari GS Catalyst Webinar yang merupakan marketplace platform dari ICS Compute. Ya, jadi di kesempatan kali ini kami akan share bagaimana Odoo dapat membantu bisnis yang sedang berkembang dalam mengotomatiskan alur kerja ataupun workflow, kemudian menyatukan sistem yang tidak terintegrasi, serta membangun organisasi yang lebih cerdas dan juga berbasis data. Semua dalam suatu platform yang terintegrasi, yaitu dalam Odoo. Selain itu, kita akan melihat secara lebih jauh ya, bagaimana Odoo dapat mengubah bisnis Anda menjadi lebih unggul secara digital. Kemudian di dalam webinar ini kita juga akan sama-sama belajar dan juga semoga bisa memberikan insight tentang bagaimana mengelola bisnis dengan sistem yang sebelumnya itu tidak terintegrasi, kemudian juga manual dan penuh dengan repetitive task menjadi lebih terotomasi dalam suatu platform yang integrated. Sebagai informasi, bagi yang belum mengetahui, jadi saya ingin menginformasikan mengenai apa sih sebenarnya JS Catalyst. Jadi JS Catalyst merupakan platform marketplace dari ICS Compute yang didesain untuk mempermudah customer dalam melakukan proses pengadaan IT solution yang berfokus pada cloud infra dan juga services, Gen AI, cyber security, enterprise apps, serta consulting services. Jadi dalam platform ini kami akan menghubungkan customer dengan lebih dari 100 global ISV partner yang telah bekerja sama dengan ICS. Sehingga dalam melakukan transaksi melalui platform ini, proses purchasing IT solution bisa dilakukan dengan lebih mudah. Kembali, saya ingin mengingatkan untuk aturan pada webinar JS Catalyst. Yang pertama, mohon pastikan mikrofon rekan-rekan dalam kondisi off. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan drop di chat atau Q&A box. Sebelum kita mulai, saya ingin mengenalkan saya sendiri adalah Wisnu dari ICS Compute yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Serta saya juga ingin mengenalkan nih speaker pada webinar pada hari ini. Yang pertama adalah Anissa Hardani sebagai Partner Manager dari Odoo. Kemudian ada Nila Hilia Yusuf selaku Lead Business Analyst of Odoo. Kemudian juga Elmo Alvarez sebagai Business Development dari GS Catalyst. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung dengarkan opening speech dari Anissa Hardani selaku Partner Manager of Odoo yang akan memberikan informasi terkait Odoo. Jadi bagaimana Odoo telah eksis di Indonesia serta bagaimana Odoo telah membantu perusahaan di berbagai lini industri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan ke Mbak Dani. Silakan, Mbak. Oke, thank you Pak Wisnu. Sebelumnya selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Dani, saya adalah partner manajernya ICS Compute dari Odoo Indonesia. Mungkin di hari ini saya akan secara singkat saja akan jelaskan apa sih Odoo sebenarnya dan bagaimana nantinya Odoo bisa membantu bisnis Bapak Ibu sekalian untuk day-to-day operational business. Apakah masuk ya sekarang untuk screen-nya? Ya, Ya sudah sudah masuk, ya, Mbak Dani. I see. Oke, mungkin saya bantu intro sedikit aja, tapi nantinya bakalan dijelaskan lebih detail lagi oleh tim ICS Compute dan GS Catalyst seperti itu ya. Jadi secara singkat, apa itu Odoo? Sebenarnya saya hanya ingin perkenalkan lah ya secara singkat. Slide Odoo. Kembali lagi saya perkenalkan diri, saya adalah partner manager untuk ICS Compute dari Odoo Software Indonesia. Tugas saya adalah bantu untuk dampingi proses projectnya ICS Compute nanti ke depannya. Nah, untuk Odoo sendiri, kami adalah manajemen software all-in-one, end-to-end software, really easy to use dan juga really easy to adapt dalam bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Odoo sendiri kita adalah a Belgium company. Kita sudah berdiri selama 20 tahun sejak tahun 2005 di Belgium. Selama 20 tahun ini kami sudah punya 13 juta user all around the world dan juga 19 office offline yang tersebar di seluruh dunia. Dan yang paling mudanya adalah di Indonesia, saya saat ini berkantor di BSD Tangerang.
Untuk di Indonesia sendiri saat ini di Asia Pasifik market lebih tepatnya kami sudah berhasil menguasai sekitar 20 hampir 25% dari total jumlah user yang ada di Asia Pasifik. Jadi Indonesia sendiri adalah salah satu market yang masih sangat banyak potensi untuk growing seperti itu. Terlebih sejak Indonesia sendiri membuka office offline-nya Odoo di 2 tahun ke belakang. Juga ditambah dengan semakin banyaknya partner-partner Odoo seperti ICS Compute yang bisa bantu untuk lebih explore potensi Odoo di dalam bisnis klien. Nah, gimana sih nantinya Odoo bisa bantu bisnisnya Bapak Ibu gitu ya? Nah, jadi kalau untuk Odoo sendiri, tugas kami adalah untuk bisa gantikan standalone software yang biasanya dipakai di company-company menjadi satu database atau satu platform aja gitu. Jadi kan biasanya kalau misalkan di company, tim finance punya software sendiri, tim sales punya software sendiri gitu. Jadi proses invoicing terpisah biasanya dari CRM dan juga accounting software, tapi di Odoo semuanya bisa berkesinambungan dan lebih end to end lah ya. Untuk historical data sudah tercatat di dalam masing-masing kontak customer. Nah, untuk Odoo sendiri kita saat ini punya lebih dari 76 modul yang bisa digunakan Bapak Ibu gitu ya, dari sales sampai manufacture, kita sudah end-to-end bisa digunakan, dan bisa lebih jauh lagi nantinya dikustomisasikan dari sisi partner gitu. Jadi kami akan bantu untuk menyesuaikan sistemnya mengikuti dengan bisnis model atau bisnis flow yang sudah ada saat ini. Berikut adalah beberapa portofolio customer-customer Odoo di Indonesia. Jadi kami adalah a very flexible dan juga horizontal software. Kami seperti yang tadi aku sudah sempat mention, bisa menyesuaikan dan kita bisa digunakan dari a really small business kayak UMKM sampai enterprise level. Jadi saat ini kami running database dengan jumlah user terbesar yaitu di 4.500 di dalam database-nya Bulog. Nah, nantinya untuk proses penggunaan Odoo sendiri, nggak perlu khawatir, nanti akan dibantu sama partner. Di dalam hal ini nanti akan dibantu sama tim ICS Compute untuk bisa bagaimana sistemnya Odoo ini disesuaikan dengan sistem atau mungkin flow yang sudah ada di dalam day-to-day operational bisnisnya Bapak Ibu gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan udah punya certain flow dan takutnya kayak, oh pakai software baru nanti saya harus mengganti SOP yang sudah ada atau mungkin flow dari employee akan berubah, nggak perlu khawatir, nanti dari tim partner akan bantu untuk bisa sesuaikan dengan flow yang sudah ada, kayak gitu. Dari ICS Compute sendiri sudah certified oleh Odoo Consultant Team gitu ya, jadi mereka very experienced dalam implementasi database Odoo gitu. Dan juga ICS Compute juga punya backup dari principal dari supportnya dari Odoo, jadi nggak perlu khawatir ke depannya dalam proses pengerjaan akan sangat di under surveillance dari Odoo sendiri. Mungkin intro dari saya gitu ya. Mungkin selanjutnya bakalan lebih detail lagi nanti bagaimana Odoo bisa bantu bisnisnya Bapak Ibu dari tim ICS Compute dan juga dari GS Catalyst. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Wisnu, sorry. Iya, baik. Terima kasih Mbak Dani untuk pemaparan dan juga opening speech-nya. Jadi tadi sudah kita dengarkan ya dari Mbak Dani, rekan-rekan, bagaimana Odoo sudah bisa membantu perusahaan itu di berbagai lini industri, dari SMB hingga enterprise. Jadi tadi sudah dipaparkan nih untuk usernya sendiri pun itu sangat bervariasi. Jadi untuk size bisnis yang bisa di cover oleh Odoo itu sangat bervariasi dan juga mencakup berbagai modul. Nah, untuk pemaparan lebih lanjut tentang modul-modul dan juga mungkin fitur-fitur yang ada dalam Odoo, kita akan simak pemaparan dari Nila selaku Odoo Lead Business Analyst of ICS Compute tentang bagaimana Odoo bisa mengintegrasikan semua modul tersebut dalam suatu platform yang terintegrasi dalam Odoo itu sendiri. Jadi mungkin sebagai informasi juga ICS Compute merupakan partner ya dari Odoo yang kemarin nih kita baru saja mendapatkan ini ya Best Starter Partner 2025 untuk regional Asia Pasifik. Jadi mungkin nanti rekan-rekan boleh nih kalau misalkan ada pertanyaan terkait fitur-fitur dalam Odoo itu nanti bisa
chat dalam kolom komentar ataupun Q&A box. Nanti kita akan coba eh, jawab dari tim kami, baik itu dari Mbak Dani ataupun Mbak Nila. Jadi silakan disimak sampai akhir. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu dan tempat kepada Mbak Nila. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Wisnu sebentar. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi untuk sesi webinar hari ini, sesuai dengan temanya dari saya sebagai Odoo Business Analyst Lead di ICS Compute, akan menjelaskan bagaimana Odoo bisa membantu kebutuhan operasional Bapak Ibu yang sebelumnya kebanyakan dari kita menggunakan manual. Jadi istilahnya kalau kita mau cari data lumayan susah. Kita perlu untuk mendigitalisasi agar lebih mempermudah kita untuk menganalisis datanya. Jadi kita fokusnya yang sebelumnya hanya untuk olah data, wasting time, kita akan lakukan digitalisasi. Untuk permasalahan utama ketika suatu usaha, khususnya yang UMKM ya, dari level SME sendiri, untuk efisiensi dari operationnya masih kurang dan belum terhubungnya antar sistem. Jadi kalau semisalnya saya kelompokkan permasalahannya ada 4 poin. Yang pertama adalah dari sisi data disintegrasinya sendiri. Jadi datanya tersebar, jadi mulai dari spreadsheet yang lumayan cukup banyak. Ketika kita antar departemen membutuhkan data, kita butuh waktu lama untuk mencari data yang dibutuhkan. Karena datanya tidak saling terhubung. Jadi contoh nih, kita punya antar departemen dari sisi sales dan accounting karena saling berhubungan terkait invoicing dan data tidak saling terintegrasi. Jadi ketika dari sisi accounting, dari tim departemen accounting membutuhkan informasi atas invoicing itu didasarkan atas data penjualan yang mana, dari sisi tim departemen sales butuh waktu untuk checking datanya karena data tidak saling terhubung. Yang kedua, slow process. Jadi karena tidak terhubung, kita harus checking datanya butuh berapa waktu untuk mendapatkan suatu informasi. Jadi istilahnya waktu yang istilahnya kita bisa gunakan lebih maksimal dari sisi contoh karena penjualan itu butuh waktu, kita ada engage dengan customer, karena dari sisi finance butuh laporan, kita akhirnya menggunakan waktu kita lebih lama untuk mencari data. Yang ketiga adalah dari sisi lack of visibility-nya sendiri, jadi kurang visibilitas. Sama, karena dasarnya tidak terintegrasi, jadi kita tidak bisa mendapatkan laporan secara real time, dan untuk pengambilan keputusan sendiri pun juga akan cukup lama. Jadi contoh tim sales yang istilahnya mereka bisa cek untuk produk mana sih yang istilahnya dia penjualannya cukup tinggi dan istilahnya bisa meningkatkan penjualan kita karena laporannya tidak real time. Jadi untuk strategi penjualan yang dilakukan untuk pengambilan keputusannya cukup butuh waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah dari sisi growth barrier-nya sendiri. Jadi ada hambatan pertumbuhan karena datanya tadi tidak saling terhubung, strategi yang diambil juga cukup lama. Jadi istilahnya untuk operasional kita, untuk memberikan suatu strategi yang inovasi bagi perusahaan pun juga terhambat. Nah, 4 poin inilah yang menjadi suatu permasalahan dari level usaha SME yang istilahnya menghambat untuk perkembangannya. Oleh sebab itu, mungkin untuk solusinya yang kita bisa berikan adalah kita bisa menggunakan yang namanya Odoo. Sesuai tadi penjelasan dari partner kita, dari prinsipal kita ya, Odoo. Odoo adalah suatu sistem all-in-one business management software. Jadi istilahnya yang sebelumnya untuk kita gunakan satu modul itu ada cost-nya masing-masing, tapi karena saat ini Odoo sudah all-in-one, kita cukup satu kali subscription, pembelian user license, kita bisa manfaatkan all modul yang tersedia di Odoo. Jadi kita bisa memaksimalkan operasional kita untuk terdigitalisasi. Ini adalah gambaran ketika kita istilahnya tidak memiliki sistem yang tidak saling terintegrasi. Biasanya kan kalau semisal kita butuh accounting dari si tim finance, dia familiar dengan SAP ya. Terus dari si tim sales sendiri, mereka butuh CRM dan familiar dengan Salesforce. Nah, dua aplikasi itu tidak saling terintegrasi. Jadi sama halnya ketika kita tidak menggunakan sistem. Jadi nanti ketika tim finance butuh informasi terkait penjualan,
dia harus minta akses untuk tim sales lihat laporannya di Salesforce. Jadi kurang maksimal, walaupun mereka sudah pakai sistem, tapi tidak saling terintegrasi. Dan secara cost sendiri pun, karena menggunakan beberapa aplikasi, lumayan memberatkan dari sisi level usaha SMI sendiri ya. Jadi ini adalah gambaran ketika kita menggunakan beberapa sistem dan kita komparasi dengan ketika kita menggunakan Odoo. Jadi ketika kita menggunakan Odoo, kita lumayan saving secara signifikan untuk penggunaan sistem sendiri. Jadi Odoo memberikan suatu benefit ya, cukup dengan sekian investasi cost untuk menggunakan sistem, tapi datanya saling terintegrasi. Berikut adalah sistem atau modul yang dapat digunakan oleh operasional Bapak Ibu semuanya. Jadi mulai dari sales apps, kita ketahui bahwa sales app itu bukan hanya berkaitan dengan sales saja, tapi kita bisa menggunakan CRM yang istilahnya kita memanage seluruh informasi terkait opportunity yang kita miliki, bagaimana kita untuk follow up, statusnya seperti apa, itu kita bisa gunakan modul CRM. Karena saling terintegrasi dengan sales, ketika kita punya opportunity yang istilahnya secara stage dia sudah win, dan kita perlu deliver quotation yang kita perlu kirimkan ke customer, kita bisa menggunakan yang namanya modul sales. Jadi setelah kita update stage-nya di CRM, kita create quotation-nya, dia akan masuk ke modul sales. Dan ketika kita udah confirm si modul sales-nya, dia akan masuk ke sisi finance untuk sisi invoicing, dan dia akan masuk ke sisi operation untuk deliver produk ke lokasi customer. Jadi dari sesuai penjelasan ini udah terlihat terintegrasinya dengan baik dan mempermudahkan untuk antar departemen saling terhubung. Jadi tadi kita fokus dari masalah, terus kita perlu meningkatkan efisiensinya. Gambarannya adalah eh, saya pakai contoh, semisal kita ada inventory dan accounting. Jadi yang sebelumnya kita overstocking karena istilah overstocking atau understocking ya, karena kita tidak bisa mengontrol produk stok produk kita secara real time. Jadi istilahnya kalau kita mau tahu di lokasi Jakarta Selatan posisi stok kita berapa ya? Karena kita masih pakai spreadsheet, akhirnya kita perlu cek satu-satu. Jadi butuh waktu lama tuh untuk proses atau mengetahui kondisi laporan kita. Jadi istilahnya dari tim procurement yang istilahnya ternyata di lapangan secara stok dia udah kurang nih. Harusnya dari tim procurement harus melakukan pembelian karena laporannya tidak real time. Akhirnya ketika dari tim sales melakukan penjualan, di sana terhambat karena posisi stoknya berkurang. Gambarannya ketika kita sudah menggunakan Odoo sebagai sistem integrasi kita, karena tadi di inventory dan sales saling terhubung, jadi nanti dari tim penjualan pun bisa kontrol untuk secara stok di lokasi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, posisinya ada berapa sih? Apakah mereka bisa melakukan penjualan atau tidak? Lalu dari tim procurement pun juga terbantu dengan ada sistemnya replenishment. Jadi istilahnya kalau kita punya eh, rules untuk minimum stock dan maksimum stock dan memberikan alert untuk ke tim procurement dilakukannya pembelian, itu kita bisa gunakan di inventory. Dari sisi accounting pun secara valuation nilai persediaannya juga bisa dikontrol karena ketika kita deliver, otomatis dia akan menjurnal nilai persediaannya. Oke, itu dari sisi inventory. Lalu untuk dari sisi accountingnya sendiri, yang sebelumnya kita harus rekonsiliasi manual antara rekening koran kita dengan spreadsheet kita. Jadi ketika kita mau lakukan closing laporan keuangannya, harusnya di akhir bulan kita sudah bisa tampilkan karena butuh waktu yang lama. Akhirnya yang harusnya bulan itu udah keluar, kita butuh waktu 2 minggu sampai 3 minggu untuk proses laporan keuangannya. Oke, jadi nggak up to date di situ. Nah, ketika kita pakai sistem, yang terjadi adalah karena laporan bank bank rekening bank kita saling terintegrasi, jadi mempermudah kita untuk matching dengan invoicing kita. Jadi kita tahu nih status invoicing kita udah lunas atau belum. Terus kita bisa lakukan budgeting. Kita bisa cek secara laporan berkala untuk profit and loss dan balance sheet kita tanpa harus kita menunggu.
dari staff kita untuk checking laporannya satu-satu. Kita cukup akses reporting di accounting, contoh kayak profit and loss, kita udah bisa lihat nih posisi saat ini uh, kita untung atau tidak. Lalu untuk cash flow, cukup apa ya istilahnya harus sering dilakukan pengecekan. Jadi dengan adanya sistem mempermudah khususnya owner ya, cek apakah cash flow perusahaan dalam kondisi baik-baik saja atau tidak. Oke, itu adalah gambaran antara permasalahan dari operational sistem kita dan ketika kita sudah menggunakan digitalisasi. Oke, secara final outcome-nya dengan adanya digitalisasi, yang pertama adalah kita dapat increase productivity, jadi kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Jadi yang awalnya karyawan kita fokus hanya untuk input-input data, checking data, tapi karena kita sudah alihkan, kita menggunakan sistem, jadi kita bisa manfaatkan kemampuan karyawan kita untuk memberikan suatu inovasi atau strategi bagi perusahaan kita. Lalu yang kedua adalah reduce operational cost. Jadi mengurangi biaya operasional kita karena kita sudah menggunakan sistem yang sebelumnya kita ada admin sales. Anggaplah kita punya 10 admin sales. Sekarang istilah kita udah digitalisasi, kita bisa reduce, mengurangi jumlah admin sales kita. Kita bisa kurang jadi setengahnya. Dan setengahnya kita bisa alihkan untuk mereka bisa kita promotion untuk bisa menjadi salesperson-nya. Jadi bukan hanya admin, tapi kita bisa ubah mereka untuk bisa jadi account manager di situ. Oke, yang ketiga adalah bisnis scalability. Jadi secara sistem sudah siap mendukung ekspansi operasional perusahaan kita. Lalu yang terakhir adalah dari customer satisfaction, karena proses dari deliver kita cukup cepat dengan adanya sistem yang saling terintegrasi. Jadi dapat meningkatkan tingkat service kita kepada customer. Itu terkait bagaimana gambaran ketika kita sebelum dan sesudah menggunakan sistem. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan sistemnya sendiri. Jadi ICS sebagai salah satu partner Odoo, kita bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan implementasi. Secara services, kita ada 4 poin. Yang pertama adalah dari sisi implementation dan customization. Jadi semisal Bapak Ibu belum menggunakan Odoo dan perlu melakukan implementasi Odoo, maka nanti service yang kita berikan adalah implementasi. Nanti di proses implementasinya sendiri kita akan ada get the requirement untuk assessment. Jadi istilahnya kita perlu mapping modul apa saja yang dibutuhkan, lalu bagaimana cara implementasinya kita akan detailkan di proposal kita. Services kedua adalah integration services. Karena Odoo saling terintegrasi, kita bisa lakukan integrasi dengan third party. Jadi kalau semisal nih kita perlu ada payment gateway, kita perlu tracking uh, pengiriman barang kita secara real time di Odoo-nya, kita bisa saling integrasi dengan sistem lainnya. Dan ICS pun bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan integrasi tersebut. Services yang ketiga adalah kita ada managed service. Setelah kita melakukan implementasi, kita go live, dan Bapak Ibu membutuhkan untuk bantuan kita lebih lanjut, kita bisa memberikan jasa berupa managed service. Jadi kalau semisal ternyata selama proses go live, sudah go live beberapa bulan, Bapak Ibu butuh untuk penambahan aktivasi dari modul Odoo, penambahan users, kita bisa bantu untuk konfigurasi. Lalu ketika ada pertanyaan, kita bisa lakukan Q&A di managed services-nya. Lalu kalau ada error, kita bisa bantu untuk troubleshoot. Yang terakhir adalah training and support. Jadi Odoo sendiri ada 2 poin dari sisi fungsional dan teknikal. Kalau dari sisi fungsional, biasanya kalau Bapak Ibu punya karyawan baru dan perlu dilakukan training ulang, kita bisa bantu untuk memberikan training kepada karyawan baru. Atau untuk dari sisi teknikal, ketika Bapak Ibu membutuhkan dari tim IT-nya bisa mengembangkan Odoo-nya sendiri, kita bisa memberikan training dari sisi teknikalnya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kita bisa lanjut ke sisi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Wisnu. Iya,
Oke, terima kasih Mbak Nila untuk pemaparannya. Jadi tadi kita sudah saksikan atau simak bersama ya rekan-rekan bagaimana Odoo ini bisa mengintegrasikan sistem yang dipakai di perusahaan. Jadi seperti sistem accounting, kemudian inventory, sales, purchasing dan lainnya dalam satu platform yaitu Odoo. Nah, karena dengan melakukan integrasi tersebut, itu berarti kita bisa meningkatkan efisiensi. Misalkan nih, seperti yang dipaparkan sama Mbak Nila tadi, dalam hal inventory ya, itu bisa mencegah terjadinya overstocking ataupun understocking. Nah, karena itu kalau misalkan bisa diatasi, itu sangat membantu efektivitas dari suatu perusahaan. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan ya, rekan-rekan. Jadi, ICS selaku partner dari Odoo itu menyediakan consulting service untuk Odoo. Jadi eh, kami menyediakan service terkait implementasi, integrasi, managed service hingga training terkait Odoo. Jadi jika Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ingin berdiskusi lebih lanjut terkait Odoo ini kepada ICS, itu bisa menghubungi atau mengontak tim kami. Baik, jadi kita langsung masuk ke sesi selanjutnya. Jadi sekarang kami mengundang Mas Elmo untuk menjelaskan platform GS Catalyst. Jadi kita akan menyimak bagaimana customer journey-nya jika rekan-rekan itu ingin melihat list produk serta melakukan purchase solusi dari Odoo melalui platform GS Catalyst. Baik, kita langsung saja tanpa berlama-lama untuk waktu dan tempat kami persilahkan Mas Elmo selaku Business Development dari JS Catalyst untuk memaparkan. Silakan Mas. Oke, baik Mas Wisnu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi saya perkenalkan diri, saya Elmo Alvaret, Business Development dari GS Catalyst. Nah, tadi mungkin udah sempat dijelaskan sama Mas Wisnu, GS Catalyst itu apa sih? Mungkin saya sambil share screen juga. Jadi, mungkin sekilas tentang GS Catalyst. GS Catalyst itu adalah inisiatif dari ICS untuk membuat sebuah marketplace atau wadah dari semua partner kami. Jadi kami ada 100 lebih partner, principals dari berbagai macam jasa IT. Itu terbagi dari solusi-solusi seperti cyber security, cloud infrastructure, data management, dan Gen AI. Nah, ini mungkin sekilas dikit kenapa sih harus ada marketplace gitu. Jadi marketplace ini membantu permasalahan uh, perusahaan-perusahaan yang struggling dalam proses procurement atau pengadaan software, terutama perusahaan-perusahaan yang akan scale dari skala yang lebih kecil ke skala yang lebih besar. Nah, ini untuk mempermudah proses pengadaan software ini, kami buat sebuah wadah marketplace ini, di mana marketplace ini menampilkan seluruh berbagai macam solusi yang kami miliki dengan mudah. Salah satunya adalah Odoo. Nah, Odoo ini sebenarnya platform yang sangat powerful ya. Tadi seperti dijelasin sama Mbak Dani dan Mbak Nila, Odoo ini sebenarnya sangat powerful. Dia itu bisa enable a lot of digitalization dan membuat bisnis manajemen sebuah perusahaan jadi jauh lebih mudah, lebih efisien. Sementara fiturnya Odoo sendiri itu ada banyak kan, ada yang untuk finance, ada untuk sales, ada website builder, e-commerce, supply chain, human resource, marketing, services, dan productivity. Nah, itu sangat banyak. Dan biarpun Bapak dan Ibu bisa beli license langsung dari website Odoo, tapi implementasi ke dalam perusahaan Bapak dan Ibu itu sangat penting. Nah, tadi seperti dijelaskan sama Mbak Nila, bagaimana kita bisa implementasi semua fitur Odoo ini ke perusahaan Bapak dan Ibu melalui implementasi, manage service, dan training dari tim ICS. Nah, itu semua bisa diakses dari platform GS Catalyst. Selain itu juga
implementasi Odoo kadang-kadang seringkali membutuhkan third party services. Nah, itu semua bisa kita akses dari website GS Catalyst. Bapak dan Ibu tinggal request aja, nanti tim kami bakal consult juga ke Bapak dan Ibu kebutuhannya itu kira-kira apa aja gitu. Kami punya certified engineers dengan industry leading standard dan top technical guidance. Kami juga memiliki tim managed service dengan 24/7 ya, 24/7 managed service coverage, serta technical expert, especially Odoo. Jadi kita punya tim sendiri yang fokus dan dedicated untuk implementasi Odoo dan manage service after Odoo ini terimplement. Dan kita punya tim sendiri khusus untuk training. Mungkin dari tadi saya udah ngomong agak banyak, saya demoin aja platform GS Catalyst itu. Ini adalah platform GS Catalyst. Bapak dan Ibu bisa akses di gskatalyst.com, di mana Bapak Ibu bisa melihat Bapak dan Ibu bisa akses seluruh produk dan fitur yang dimiliki oleh partner kami yang berjumlah 100 lebih. Jadi kami berpartner dengan berbagai macam ISV, principal, dari nama-nama besar top dunia, global, sampai ke nama-nama yang lebih spesifik, lebih niche gitu, dengan solusi yang lebih affordable juga. Nah, salah satunya dan terutama adalah Odoo. Nah, Bapak dan Ibu kalau mau akses Odoo dan langsung integrasi, jadi dapat license serta dapat integrasi dan manage service, termasuk diantaranya training. Bapak dan Ibu bisa langsung akses page-nya Odoo di gskatalyst.com, bisa klik dari sini atau bisa search. Nah, Bapak dan Ibu bisa pilih apakah Bapak Ibu mau akses license-nya aja. Misalnya Bapak dan Ibu udah punya tim yang oke gitu, tapi kita lebih rekomendasikan untuk at least implementasi. Implementasi itu dibantu oleh tim kami gitu. Jadi di sini ada Odoo license dan professional service. Atau yang lebih baik lagi adalah setelah setelah Bapak dan Ibu mengimplementasikan fitur Odoo di usaha Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu juga lebih baik mengambil managed service dari kami. Karena tim kami yang certified itu bisa membantu tim Bapak dan Ibu untuk troubleshooting, monitoring, dan bahkan kita bisa provide training untuk meningkatkan kualifikasi tim Bapak dan Ibu tentang bagaimana menggunakan Odoo. Karena Odoo ini kalau udah di-unlock capability-nya ya, Odoo ini sangat fleksibel dan dia bisa bisa ngapain aja, bisa jadi solusi yang sangat terjangkau untuk business management dan ERP dan CRM juga. Nah, jadi mungkin sekali lagi Bapak dan Ibu, mungkin link untuk GS Catalyst nanti akan saya share di grup, di chat, maaf. Bapak dan Ibu bisa akses dari sana. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa bisa hubungi tim kami atau bisa langsung order request special price, masukkan data-data diri, nama Bapak dan Ibu, nama perusahaan, nomor telepon, informasi tentang perusahaan, kayak nama perusahaan, company industry. Lalu Bapak dan Ibu bisa memilih mau deploy di mana, karena Odoo itu bisa deploy di mana aja. Cuma kami merekomendasikan deploy di cloud. Cloud ini kami agnostik ya. Jadi kami kerjasama dengan cloud baik dari barat, Western, AWS, dan Google Cloud Platform, atau cloud Eastern seperti Alibaba Cloud, Huawei Cloud, atau Tencent Cloud. Atau misalnya Bapak dan Ibu belum punya pilihan atau ada pilihan lain gitu, Bapak dan Ibu bisa select private offer with others. Nah, nanti dan yang paling penting itu Bapak dan Ibu jelaskan kebutuhan bisnisnya apa supaya tim kami bisa bisa dapat konteksnya ketika menghubungi Bapak dan Ibu dan bisa langsung menggali lebih dalam ke lebih ke solusi, bukan lebih ke discovery. Tapi kalaupun misalnya Bapak dan Ibu masih belum punya gambaran menyeluruh tentang gimana Odoo ini bisa diimplementasi, misalnya Bapak dan Ibu cuma pengen implementasi di CRM, tapi ternyata Odoo ini bisa diimplementasi juga untuk ERP gitu. Nah, nanti tim kami yang akan jelaskan lebih lanjut
sesuai dengan bagaimana kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu send request ini nanti akan dihubungi sama tim kami. Mungkin kembali lagi ke slide. Jadi setelah sesi ini, Bapak dan Ibu silakan hubungi kami. Kami bisa kasih free assessment, konsultasi untuk evaluasi bisnis manajemen Bapak dan Ibu yang sekarang berjalan. Dan kita bisa identify opportunity apa yang bisa kita kembangkan di sini dengan menggunakan platform Odoo. Atau jika Bapak dan Ibu adalah decision maker, kami bisa sediakan juga sesi executive briefing. Jadi kami akan kasih strategic presentation untuk menjelaskan dengan implementasi Odoo ini bagaimana sih ROI-nya ke perusahaan Bapak dan Ibu. Untuk itu, Bapak dan Ibu silakan hubungin kami di admin@gskatalis.com dan https://gskatalis.com/about us. Nanti kontak information ini akan saya kopas juga di chat supaya Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Wisnu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Elmo eh, untuk informasinya ya terkait platform GS Catalyst. Jadi semoga bisa memberikan apa ya insight untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan terkait platform ini. Jadi misalkan nih dari rekan-rekan ingin membeli Odoo dan juga servisnya dan kebetulan menggunakan cloud. Dan juga untuk transaksinya itu ingin lewat channel marketplace. Jadi baik itu dari AWS, GCP, Alibaba, Huawei atau lainnya itu bisa mengakses lewat platform JS Catalyst ini. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan platform ini JS Catalyst itu proses purchasingnya itu bisa lebih simple gitu. Jadi tidak menggunakan transaksi konvensional atau tradisional seperti biasanya. Karena kalau misalkan lewat marketplace itu akan disatukan dengan billing dari cloud yang digunakan masing-masing. Seperti itu. Jadi kita akan eh, lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A. Jadi silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya kepada speaker yang ada pada hari ini silakan tulis di kolom chat ataupun Q&A. Tapi kalau saya lihat sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Jadi nanti untuk pertanyaannya itu akan langsung dijawab oleh para speaker kita, baik itu dari Mbak Dani, Mbak Nila, ataupun dari Mas Elmo. Ini saya akan coba bacakan pertanyaannya. Oke, jadi ini untuk pertanyaan pertama nih dari Pak Sultan ya. Jadi pertanyaannya ini beliau ini sudah mengenal Odoo sebelumnya. Wah, berarti sudah familiar ya dengan Odoo, Pak. Jadi ini ada pertanyaan yang sifatnya teknis. Jadi yang pertama terkait modul LIMS. Itu apakah bisa mengintegrasikan hasil uji berbagai alat lab yang berbeda brand. Jadi ada contoh uji kadar logam dengan alat XRF brand Gamri dan juga Bruker dan itu akan berbeda dari sisi reporting dan juga alatnya apakah bisa dibuatkan LMS. Kemudian untuk yang kedua terkait inventory, jadi bagaimana jika ada aset yang sama persis dengan jumlahnya lebih dari satu, inputnya bagaimana. Dan juga yang ketiga, ini terkait pricing ya mungkin ya. Jadi itu apakah informasi itu sudah total modulnya atau hanya beberapa modul. Mungkin untuk pertanyaan ini saya serahkan ke Mbak Nila ya, karena lebih ke arah teknikal nih pertanyaannya. Silakan Mbak, mungkin kami persilakan ya untuk boleh bantu dijawab. Ya, oke, terima kasih. Mungkin saya bantu jawab dulu dari pertanyaan pertama dari Pak Sultan terkait modul LIMS ya, untuk hasil uji berbagai alat laboratorium yang berbeda brand. Kalau di Odoo sendiri untuk alat laboratorium sih detailnya masih mungkin belum tersedia ya. Jadi nanti istilahnya kita tetap akan development sesuai kebutuhan. Sebelumnya kita ada satu klien kita fokus pada hasil laboratorium. Jadi istilahnya dia ada R&D di situ, perlu inputkan detail dari hasil labnya seperti apa, proses uji checkingnya seperti apa, itu kita bisa development. Jadi ada satu modul khusus. Jadi nanti kalau contoh nih, ada uji kadar logam dengan alat SRF,
kita bisa nanti apakah si alat tersebut kita bisa integrasikan atau tidak. Itu nanti kita perlu double check secara dokumentasinya, tapi istilahnya tetap kita bisa development ketika memungkinkan untuk alat tersebut kita integrasikan. Jadi istilahnya kita lakukan cek di alat tersebut, hasilnya bisa langsung keluar, ditampilkan di sisi audionya sendiri. Lalu untuk dari sisi inventorinya, bagaimana jika ada aset yang sama persis dengan jumlah lebih dari satu, inputnya bagaimana? Kalau di Odoo sendiri, aset kita fokusnya pada sisi accountingnya. Jadi kita sematkan dulu di sisi coa fix asetnya. Nanti setiap aset ketika kita pembelian, dia punya form aset management. Pembedanya mungkin kita ada sequence di situ, jadi bisa cek ID-nya. Lalu kita bisa bedakan untuk nomor dari asetnya. Jadi walaupun namanya sama, tapi dia pasti akan punya unique serial number-nya sendiri-sendiri. Jadi kita bisa tracking dari sisi posisinya, lokasinya, aset itu ada di mana, secara nilai, apakah dia ada nilai sisa bukunya atau tidak, itu kita bisa tracking. Jadi posisinya kita nggak cuma pakai modul inventory, tapi dia juga terintegrasi dengan modul dari modul accountingnya sendiri. Lalu tadi untuk total modulnya sendiri, sorry, ini sudah keluar total ID 2,6. Mungkin untuk ini berkaitan dengan implementasi atau bukan ya? Kalau dari sisi implementasinya sendiri, nanti kita perlu gather requirement terlebih dahulu karena kita perlu menentukan berapa main disk yang dibutuhkan untuk implementasi. Kalau sudah nanti baru kita bisa tampilkan untuk secara total harga untuk implementasinya seperti apa. Cuma mungkin berkaitan dengan pertanyaan dari Pak RM ya. Tadi yang berkaitan tanya untuk harga Odoo-nya sendiri. Jadi kalau di Odoo itu ketika kita mau implementasi Odoo ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Pertama dari sisi harga license-nya sendiri. Kalau misalnya harga license kita bisa checking di website Odoo sendiri. Semua partner akan menggunakan harga yang sama. Untuk satu user license-nya di harga 2.550.000. Kita minimum untuk subscription di 1 tahun. Nanti ada first years discount-nya. Jadi istilahnya tadi sebelumnya 2,5, setelah diskon nanti kita bisa perhitungkan nilai yang harus dibayarkan berapa. Itu untuk cost pertama. Cost yang kedua adalah dari sisi implementasi, ada professional services di situ. Professional servicesnya sendiri didasarkan atas requirement yang dibutuhkan. Jadi misal kita mau development dari sisi purchasing, sales, inventory, dan dirasa kita butuh waktu dalam waktu 20 hari untuk development, berarti nanti 20 hari dikalikan dengan harga per menitnya berapa. Lalu kita harus siapkan yang namanya server, jadi istilahnya infrastruktur dari servernya. Kita mau pakai 2 environment atau 1 environment, jadi bisa staging production, atau kita hanya mau production juga, production saja, itu akan mempengaruhi dari cost yang akan kita keluarkan gitu. Jadi ada 3 komponen yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan implementasi Odoo-nya sendiri. Itu untuk untuk jawaban dari Pak Sultan dan Pak RM. Semoga jawaban saya membantu ya Pak. Saya selesaikan dulu pertanyaan selanjutnya dari Pak Miswadi. Jadi untuk Odoo Partner pernah implementasi terkait perusahaan manufaktur di kawasan berikat yang terintegrasi dengan CEISA ataupun dengan Cortex. Oke, di kita sendiri pun ICS kita pernah punya klien, dia perusahaan distribusi dan manufaktur untuk alat elektronik sendiri. Jadi dia ada import terkait raw materialnya sendiri dan berkaitan dengan bea cukai sendiri. Jadi istilahnya dia ada di ruangan berikat dan berkaitan dengan pajaknya juga. Dan berkaitan dengan penambahan dari sisi nilai persediaan karena ada proses import di situ. Kita bisa pakai landed cost di Odoo-nya dan kita bisa customization sesuai dengan kebutuhan dari pengakuan nilai pajak di kawasan berikat. Lalu untuk Cortex-nya sendiri kita udah pernah development. Secara default Odoo udah tersedia untuk sisi fakturnya saja PPN, tapi kalau kita cek di website DJP, untuk template XML-nya sendiri bukan hanya fokusnya pada PPN, tapi ada berkaitan dengan PPH dan laporan uh, pajak berkala. Nah, itu kita bisa sesuaikan. Jadi istilahnya Odoo bisa tarik berupa XML filenya. Kita bisa langsung otomatis upload ke sisi DJP-nya. Jadi nggak perlu
manual untuk menyesuaikan template-nya, tapi kita udah setup khusus template yang sudah kita deploy di sisi Odoo-nya sendiri. Lalu untuk yang CISA, dari kita belum pernah melakukan implementasi, tapi apabila CISA memiliki dokumentasi API, kita bisa bantu untuk melakukan integrasinya. Itu untuk eh, jawaban dari pertanyaan Pak Miswadi. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Yoga, pertanyaannya adalah apakah Odoo mendukung integrasi hybrid di mana sebagian modul berjalan di cloud dan sebagian masih on-premise? Mungkin karena Odoo dia bukan microservices ya Pak, dia istilahnya satu database yang sama. Jadi pilihannya adalah kita harus pilih ketika kita mau pakai cloud, kita harus migrasikan secara keseluruhan datanya untuk pindah ke on-premise. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Faisal. Bagaimana Odoo memastikan data CRM dan inventory tetap real-time dan sinkron, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak cabang atau gudang di lokasi berbeda? Oke. Untuk implementasi CRM di Odoo sendiri dan inventory, kita dependensi dengan user ya, Pak. Jadi istilahnya ketika kita udah siap secara sistem, kita udah sesuaikan dengan kebutuhan, tapi keaktifan dan kedisiplinan dari sisi user untuk menginputkan data itu juga berhubungan dengan uh, real time dari data yang kita hasilkan. Jadi semisal kalau dari sisi usernya dia tidak up to date, laporan yang dihasilkan di sistem pun akan mengikuti gitu. Jadi intinya adalah agar tetap real time dan sinkron, dari sisi user harus membantu kedisiplinan penginputan datanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bantu untuk jawab dari sisi audionya. Saya kembalikan ke Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mbak Nila. Wah, ini sudah banyak yang disapu bersih nih sama Mbak Nila. Tapi ini kelihatannya masih ada waktu, jadi kita coba bacakan ini ya pertanyaan yang masuk. Oke, kita ada pertanyaan dari Pak Raihan nih. Apakah Odoo dapat terintegrasi dengan website booking hotel seperti Airbnb, Booking.com, ataupun Agoda? Nah, silakan Mbak Nila. Oke. Kalau untuk website booking hotel sendiri, kita tetap bisa integrasi sih, Pak. Kayak istilahnya kayak Tokopedia, Shopee, itu kita bisa koneksikan dengan catatan dari sisi Airbnb, Booking.com atau Agoda sendiri pun mereka memiliki dokumentasi API-nya lengkap ya. Karena istilahnya secara metode integrasinya sendiri, posisinya adalah Odoo yang akan aktif, Odoo akan get datanya, kita akan pakai scheduler di sana. Jadi istilahnya dari sisi third party-nya harus menyediakan API get datanya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nila untuk jawabannya. Baik, sepertinya udah dibacakan semua ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan untuk partisipasinya di dalam Q&A ini. Seperti dari sisi antusiasme ini sangat banyak sekali ya dari pertanyaan. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin saat ini belum kepikiran ya pertanyaannya, nanti bisa menghubungi tim kami, baik itu dari tim ICS ataupun dari sisi tim JS Catalyst. Nanti kita akan berikan session terpisah ya, meeting dengan tim kami untuk menjelaskan lebih detail terkait solusi dari Odoo seperti itu. Ya, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya. Eh, ini kami minta tolong bantuannya untuk rekan-rekan untuk mengisi feedback form. Jadi silakan diisi dengan masukan untuk tim kami ya untuk meningkatkan kualitas dari webinar kami. Jadi boleh nih dikasih masukan mungkin dari sisi apa istilahnya solusi yang ingin dilihat, kemudian juga dari sisi mungkin dari apa ya dari problem atau masalah yang ingin dibuatkan solusi itu dari kita nanti silakan dimasukkan ke kolom di feedback form tersebut. Nanti kita coba akan deliver nih kalau misalkan inline dengan produk ataupun solusi yang ada di dalam JS Catalyst atau platform kami seperti itu. Silakan bisa dibantu untuk scan QR code yang ada di layar ya. Kami beri waktu sekitar 3 sampai 4 menit untuk mengisi survei ini. Silakan Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, eh, sekali lagi saya ingin memberikan informasi jika Bapak Ibu tertarik untuk melakukan free assessment dari tim kami untuk consultation ataupun dari presentation dari sisi tim kami, itu silakan menghubungi kontak email yang tadi sudah di-share dari Mas Elmo ya, mungkin dari sisi JS Catalyst ataupun bisa kontak dari tim ICS juga. Untuk pengisian feedback form, kami rasa eh, kita cukupkan ya, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke akhir acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada speaker pada webinar pada pagi hari ini, pada Mbak Dani dari Odu, kemudian juga dari Mbak Nila, dan juga dari Mas Elmo untuk informasi dan juga insight yang di-share pada pagi hari ini. Dan tentu saja terima kasih untuk semua peserta yang berpartisipasi dengan aktif dalam webinar pada hari ini. Semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan dan juga informasi pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita minta kesediaannya, Bapak Ibu minta tolong kesediaannya untuk mungkin kalau bagi yang bisa open cam sebentar kita coba kita ini ya capture foto webinar pada pagi hari ini. Mungkin bisa minta tolong Bapak Ibu, nanti dari tim kami coba minta tolong di capture ya. Oke, oke, kita mulai ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi rekan-rekan. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya pada webinar pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di event webinar JS Catalyst yang selanjutnya. Have a great day, selamat pagi dan juga stay healthy rekan-rekan sekalian. Terima kasih.